Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari kita memuji Tuhan. Kita katakan, lebih indah dari permata. Lebih indah dari permata, kasih Yesus tiada terkira. Lebih manis dari madu, sungguh berharga bagiku, kasih Yesus dalam hidupku. Haleluya, ku memujimu dan bersyukur atas kasih-Mu. Haleluya, alangkah indahnya hidup dalam kasih-Mu Yesus. Lebih indah dari permata, kasih Yesus tiada terkira. Lebih manis dari madu, sungguh berharga bagiku, kasih Yesus dalam hidupku. Haleluya, ku memujimu dan bersyukur atas kasih-Mu. Haleluya, alangkah indahnya hidup dalam kasih-Mu Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Rut pasal yang pertama, ayat pertama sampai dengan yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem, Yehuda, beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem, Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kau menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan terancung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu, minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kembali lagi dalam renungan harian kita.
kita akan merenungkan bagaimana kehidupan dari orang yang tinggal di tanah Israel, namun pergi meninggalkan tanah itu karena kelaparan terjadi di tanah Israel dan pergi ke tanah Moab untuk mencari kehidupan yang lebih layak. Dan tema firman Tuhan hari ini adalah respon iman. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kelaparan adalah hal yang sangat sulit boleh diterima oleh setiap orang. Ketika kita mengalami lapar, maka kita akan berusaha mencari jalan keluar, mencari makanan, sehingga lapar yang kita alami boleh terselesaikan. Dan ketika kita lapar Bapak Ibu, maka pikiran kita akan mulai tidak jernih. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita membaca firman Tuhan hari ini, bagaimana satu keluarga, yaitu keluarga Elimelek, yang tinggal di tanah Israel, namun karena terjadinya kelaparan di tengah-tengah tanah Israel, mereka memilih untuk pergi meninggalkan tanah Israel. Mereka pergi ke tanah Moab untuk mencari kehidupan yang layak, sehingga mereka terhindar dari kelaparan yang sedang terjadi di tanah Israel. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini yang dilakukan oleh keluarga Elimelek, meninggalkan tanah Israel, tanah perjanjian, tanah yang telah Tuhan janjikan kepada orang-orang yang percaya bahwa Tuhan akan mencukupkan segala sesuatu bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kita akan melihat sekilas Bapak Ibu bahwa arti daripada Elimelek memiliki arti yang luar biasa. Elimelek berarti adalah Allahku Raja, yang berarti bahwa Allah lah yang memimpin kehidupan daripada orang-orang Israel. Namun Bapak Ibu, ketika kelaparan terjadi, Elimelek merupakan Allah. Dia memilih pergi meninggalkan tanah yang dijanjikan oleh Allah dan pergi ke tanah Moab untuk mencari kehidupan yang lebih layak. Dan inilah hal yang lumrah boleh terjadi Bapak Ibu. Mungkin ketika hal itu terjadi dalam kehidupan kita, kelaparan mulai menguasai di tengah-tengah daerah yang boleh kita tinggali, maka kita akan memilih untuk pergi meninggalkan daerah itu, mencari daerah yang lebih nyaman lagi untuk boleh bertahan hidup. Dan ini juga yang dilakukan oleh Elimelek. Namun Bapak Ibu, kita akan melihat apa yang menjadi respon iman daripada Elimelek ketika kelaparan itu boleh terjadi di tengah-tengah tanah Israel. Dia memilih untuk pergi. Dia melupakan janji yang telah dijanjikan Allah bagi orang yang percaya kepadanya. Kalau kita Bapak Ibu membaca di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan, saya akan bacakan bagi kita. Allah tidak pernah mengutus umatnya ke suatu tempat dan akan membiarkan umat itu kelaparan di suatu tempat itu. Kalau kita membaca di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11, demikianlah firman Tuhan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu, memang pada saat itu terjadi kelaparan di tanah Israel. Namun Allah tidak membiarkan umatnya dalam kelaparan itu. Namun keluarga Elimelek tidak bisa menahan dirinya. Mereka lebih memilih untuk meninggalkan tanah Israel dan pergi ke tanah Moab, yaitu adalah tanah yang saat itu mengalami kesuburan juga Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Namun orang Moab adalah orang yang tidak percaya kepada Allah, orang-orang yang hidup dalam kejahatan, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Sehingga Bapak Ibu, ketika Elimelek pergi ke sana, dia meninggal di tanah Moab dan anak-anaknya menikah dengan orang-orang Moab, orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Padahal mereka sudah tahu bahwa Allah tidak mengizinkan orang-orang Israel untuk boleh menikah di luar dengan orang-orang yang percaya kepada Allah, yaitu orang-orang sesama Israel. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketidaktaatan, ketidaksabaran daripada Elimelek menghasilkan duka dalam kehidupan keluarga Elimelek. Elimelek meninggal. Anak daripada Elimelek yang 2 orang tadi juga ikut meninggal.
Mereka pergi ke tanah Moab untuk mencari kehidupan yang lebih nyaman. Namun Bapak Ibu, apa yang kita lihat akan kita renungkan hari ini, Naomi malah mendapatkan duka cita yang sangat dalam. Keluarganya meninggalkan dia atas kematian yang terjadi. Bukan hidup mereka semakin membaik, namun Naomi berduka atas perpindahan mereka ke Moab. Mereka tidak sabar menanti akan pertolongan Tuhan. Kelaparan terjadi atas kedengilan orang Israel, atas kejahatan mereka, sehingga Allah menghukum tanah Israel. Mereka mengalami kelaparan. Allah mengizinkan mereka mengalami kelaparan, ingin melihat kesungguhan hati mereka, pengharapan mereka yang mau sungguh-sungguh kepada Allah. Namun keluarga Elimelek tidak sungguh mau menanti akan tangan Allah yang akan bekerja mengembalikan tanah Israel kepada setiap keperluan mereka yang akan Tuhan cukupkan. Mereka memilih untuk pergi meninggalkan tanah Israel dan mereka mengalami duka yang sangat dalam. Kalau kita membaca Bapak Ibu dalam Yesaya 55 ayat 8, demikianlah firman Tuhan. Kita Yesaya 55 ayat yang ke-8. Firman Tuhan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, keluarga Elimelek merancangkan pergi ke Moab untuk memperoleh kehidupan yang lebih nyaman, kehidupan yang lebih baik lagi. Namun Bapak Ibu, apa yang mereka rancangkan bukanlah rancangan Tuhan. Apa yang mereka rancangkan mendatangkan kecelakaan dalam hidup mereka. Namun kalau kita membaca tadi dalam Yeremia pasal 29 ayat ke-11, bahwa rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera. Ketika kita mau taat atas apa yang dikehendaki Allah dalam hidup kita, maka Tuhan akan mendatangkan berkat dalam hidup kita. Namun ketika kita tidak mau taat, kita bertahan dalam rancangan kita, kita tidak mau ikut atas rancangan Allah, maka kita akan mengalami kehidupan seperti yang dialami oleh keluarga Elimelek. Mereka bukan mendapatkan kenyamanan di tanah Moab, namun duka cita yang sangat dalam dialami oleh Naomi atas kepergian suaminya, atas meninggalnya suami dan kedua anaknya. Hal ini mau mengajak kita Bapak Ibu untuk tetap berpengharapan kepada Allah. Walaupun mungkin kesulitan terjadi dalam hidup kita, sering kesulitan itu boleh membuat kita lari daripada jalan yang lurus itu, menyimpang untuk mencari jalan yang lebih baik. Namun itu di luar daripada kehendak Allah. Tapi hari ini renungan firman Tuhan mau mengatakan kepada kita, walaupun jalan yang kita lalui mungkin sulit, ada kerikil-kerikil yang membuat kita hampir jatuh, jangan pernah lari daripada jalan Tuhan. Tetap dalam jalan itu, sebab Allah telah merancangkan hal yang indah dalam hidup kita. Kalau kita baca di dalam Yeremia pasal 6 ayat ke-19, demikianlah firman Tuhan. Yeremia pasal 6 ayat ke-19, saya akan bacakan Bapak Ibu. Dengarlah hai bumi, sungguh ke atas bangsa ini aku akan mendatangkan malapetaka akibat dari rancangan-rancangan mereka, sebab mereka tidak memperhatikan perkataan-perkataanku dan menolak pengajaranku. Ketika kita Bapak Ibu mulai mengandalkan pikiran kita sendiri, menolak apa yang telah difirmankan oleh Allah, maka Allah akan mendatangkan hukuman dalam kehidupan kita. Namun ketika kita mau taat, ikut atas setiap rencana yang telah Tuhan perintahkan, maka Tuhan akan mendatangkan rancangan damai sejahtera dalam hidup kita, sebagaimana telah Dia katakan dalam Yeremia 29 yang ke-11, bahwa damai sejahtera itulah yang telah Tuhan sediakan bagi setiap kita yang mau tetap memegang apa yang telah Tuhan firmankan dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu, apa yang menjadi respon dalam hidup kita, apa yang menjadi respon iman kita ketika sesuatu kesulitan terjadi dalam hidup kita? Apakah kita akan seperti keluarga Elimelek yang pergi meninggalkan tanah Israel, melupakan Tuhannya, pergi ke tanah Moab untuk mencari kehidupan yang lebih layak, namun mereka mendapatkan duka, bukannya menjadi sukacita, namun duka cita yang sangat dalam. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu tunjukkan respon iman kita ketika kesulitan datang menghampiri kehidupan kita. Apakah kita akan tetap dalam rencana Allah, atau kita akan memilih rencana kita sendiri? Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk renungan hari ini. Kami belajar dari keluarga Elimelek. Ketika kesulitan datang dalam hidup mereka, mereka meninggalkan
akan setiap janji Allah dalam hidup mereka. Tuhan ajar kami tetap memegang janji-Mu, karena kami percaya rancangan damai sejahtera Tuhan telah sediakan dalam hidup kami. Walaupun Tuhan saat ini kami mengalami kesulitan, tapi ajar kami tetap berpegang kepada firman-Mu, sehingga kami boleh menerima rancangan damai sejahtera yang Tuhan telah sediakan dalam kehidupan kami. Dalam Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin.